Oke, selamat selamat bertemu kembali di LMG Oke, semoga Communications. sehat Ibu. Ya, apa kabar Pak Ludwig Ya, Suparmo? Lebih selalu asing sehat, nih Pak Ludwig. puji Tuhan. Ya, Alhamdulillah. Pak Ludwig, senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Ludwig yang pengalamannya luar biasa. Saya lihat Pak Ludwig bukunya juga lumayan banyak gitu ya. Dan pengalamannya sangat banyak menulis buku, kemudian pengalaman kerjanya juga sangat banyak. Let me read about your experience dalam di perusahaan-perusahaannya apa saja ya Pak Ludwig ya? Bisa share perusahaan-perusahaannya Pak Ludwig? Ya, oke. Mungkin kalau ingin tahu lebih banyak, nanti boleh berkenalan mengenai pengalaman. Iya, Sekarang iya, saya terima kasih iya. Ibu mau konsentrasi pentingnya manajemen krisis dalam berkomunikasi. Yes. Sebentar Pak Ludwig, ini penting untuk mengenal Pak Ludwig dulu ya. Pak Ludwig ini Communication Science Specialist, eh, kemudian Communication Strategist, pengalamannya dalam handling issue and crisis management di multinational and reputable national companies. McCann, Ericsson, Berg, Burson, Mark Steller, Indo-Pacific, Reputation Consultant, dan Fortune Indonesia Advertising and PR Agency. Pengalamannya juga sangat banyak ya. Eh, Sempat mengikuti apa apa kegiatan di yang UNICEF itu apa ya Pak Ludwig? Kalau yang UNICEF itu memang program mereka untuk membantu negara-negara yang waktu itu Oke. Indonesia kan dianggap Mhm. negara yang sedang berkembang Iya, supaya tetap belajar terus untuk oke. anak-anak ya. Jadi saya dikirim ke daerah-daerah juga Mhm, bagaimana mengkomunikasikan mhm. agar orang tua tetap menyuruh anaknya bersekolah dan Oh, agar sekolah tetap buka untuk anak-anak. oke, oke. Kemudian terkait dengan komunikasi kesehatan juga flu burung ya, waktu flu burung ya. Itu apa yang dilakukan Pak Ludwig tentang flu burung? Ya, kurang Flu jelas. crisis, terkait avian flu crisis, flu burung. Oh, Ah, jadi krisis itu terjadi kan jika tidak ditangani dengan baik. ah, ah. Sebenarnya sudah ada manajemen risiko ya. Dalam Mm-mm, hal ini bukan risiko keuangan, mm-mm, tapi risiko menjalankan suatu operasional, suatu industri atau perusahaan. mm-mm, Nah, itu banyak faktor yang menentukan risiko itu dan menurut Edelman maupun para mm-mm, ahli public relations yang lainnya pun sejak dulu, termasuk yang di Indonesia Profesor Renald Kasali mm-mm. menyatakan bahwa kita selalu harus siap menghadapi mitigasi risiko. Mm-mm. Ya, setuju sekali ya, setuju sekali. Memang untuk situasi krisis ini perlu ada upaya-upaya before ya, pada saat dan after ya Pak Ludwig ya. Ya, Oke, betul. Pak Ludwig, ini sekilas info terkait dengan buku komunikasi korporat. Jadi di dalam buku komunikasi korporat ini juga dibahas tentang krisis ya. Nah, sekarang ini kita mau belajar dari Pak Ludwig tentang pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan Pak Ludwig juga membuat buku. Aduh, mudah-mudahan kelihatan ya. Sorry, sorry. Ini ya. Crisis Management and Public Relations. Ini bukunya Pak Ludwig, spesifik terkait dengan ini. So, ini juga akan dibahas saat ini ya. Oke, monggo Pak Ludwig. Apa yang penting terkait dengan krisis? Apa itu krisis, Pak Ludwig? Ya, Mm-mm. termasuk saya juga belajar dari Ibu Mona
Dan ini ada buku yang Kembali, Pak. maaf, terbalik, ini yang Ya, lebih benar. Jadi ini buku komunikasi kedokteran. Ya, ya. ini juga Mm, termasuk penanganan. Di dalam buku ini ibu menulis juga berdasarkan pengalaman bagaimana menghadapi malapraktek ya, malpraktek ya betul. bagi industri hospital atau eh, pelayanan kesehatan. Itu Betul. juga suatu krisis Betul. kalau tidak ditangani secara baik. Iya. Dan sebenarnya itu terjadi dahulu di salah satu um, hospital yang besar, ya, Iya. Iya. Batavia Hospital. Sekarang sudah ganti nama. Bahkan Hmm. itu krisisnya berlanjut sampai 5 tahun. Oh, Ya, itu oke. sebenarnya termasuk suatu kejadian yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Mm-mm. Namun karena penanganan dari Mm-mm. manajemen Mm-mm. rumah sakit itu tidak benar Mm-mm. dan bahkan mereka menolak kejadian itu, Mm-mm. padahalnya sebenarnya mereka Mm-mm. yang memulai Mm-mm. terjadinya krisis itu. Mm-mm. Kasihan sekali orang yang diisukan. Nah, manajemen krisis dalam hal komunikasi juga berhubungan dengan isu. Dan itu akhirnya sampai 5 tahun. Oke. Para pendengar sendiri bisa membayangkan itu Kasusnya apa, krisis Pak apa Ludwig? itu. Bisa jelaskan sedikit kasusnya apa, Pak Ludwig, untuk diingatkan? Ya, itu kan yang dulu sampai mengumpulkan dana untuk membebaskan. Dia itu wanita yang tinggal di daerah Tangerang dan uh, di, tidak puas terhadap Oh, yang pelayanan kasus Prita itu ya? pertama. Kasus Ya, Prita. betul. Oh, oke, oke, Nah, oke. itu yang saya Aman. ingin Baik, dapat baik. keterangan Tentang. dari pendengar sendiri sampai muncul nama tersebut, ya. Iya. Jadi itu Oke. mengingatkan kembali. Dan itu Betul. kemudian jadi itu juga yang tidak ditangani secara seharusnya oleh Iya. manajemen Betul. korporasi, dalam hal ini Betul. manajemen korporasi kesehatan atau rumah Iya. sakit tersebut. Betul. Eiger juga kasus ya, tempo hari ya, Eiger ya, kasus Eiger ya, Pak Ludwig. Kasus Kasus yang Eiger, Eiger, Eiger. Eh, ya, ini alat apa namanya, tas, produk-produk itu loh, kacamata dan lain sebagainya, produk oh Eiger. ya, Ya, pernah, ya, betul, ya, ya, pernah juga itu ya, disiarkan. Itu betul. manajemen korporasi Iya, dari industri medik. Nah, industri yang lain, yang korporasi yang lain menangani juga, kita melihat saja karena mereka menangani kurang baik, ya. Ada iya, consumer product di iya, Kerawang. iya, Terjadi tiba-tiba meledak pemanas mereka di iya. dalam uh, ruang operasi. Mm-mm, Dan uh, ini hebatnya juga jurnalis investigatif mm-mm, yang cepat bisa mengetahui. mm-mm. Kadang-kadang saya sendiri heran, bagaimana uh, pabrik di Kerawang itu didatangi oleh jurnalis-jurnalis yang dari Jakarta, dari Tangerang, Mm-mm. dari kota lain, itu cepat sekali mereka Iya, datang. iya, Apalagi sekarang dengan adanya media sosial dan iya, booster atau apa namanya yang di digital itu, iya, lalu mereka masukkan di Facebook, di iya, WhatsApp, ya. iya, Wah, itu kita harus sangat waspada. iya. Dunia di jari saya ya, Pak Ludwig ya. Semua orang sudah bisa memberikan informasi ya. Ya, jadi dari segi bidang Dr. Mona ini tentunya mengajarkan bagaimana berkomunikasi Iya, secara cepat dan tepat. Bukan berarti harus harus transparan, tapi transparansi itu harus strategis. iya, Ada yang tidak perlu diungkapkan lebih dahulu sebelum jelas. iya.
Ya, Oke, Pak Ludwig, kalau beritanya belum jelas, ya tadi Pak Ludwig bilang kalau beritanya belum jelas, itu tapi media dengan sangat aktif atau netizen dengan sangat aktif meminta informasi. Lalu bagaimana sebaiknya sikap perusahaan? ya, saya menunggu memberitahukan lebih dahulu bahwa yang jeleknya jika ada manajer suatu pabrik lalu mengatakan uh, uh, pakai filler karena dia berpikir bagaimana menjawab, itu sudah suatu hal yang tidak benar. Dia Hmm, harus cepat menjawab, kami sedang menyelidiki, kami hmm, akan memberitahukan. hmm, Jadi menjanjikan tapi kabar yang benar, yang strategis tapi taktis hmm, kalau dapat dikatakan. Apa hmm, yang sudah diajarkan di kepolisian hmm, itu bagus sekali. hmm, Mereka selalu bisa menjawab dengan hmm, benar. hmm, Meskipun saya barusan saja melihat di TV hmm, ada jurnalis yang investigatif yang mengoyak, hmm, memburu hmm, agar polisi itu menjawab, hmm, kapolseknya hmm, menjawab hmm, eh, berdasarkan undang-undang pasal berapa. hmm, Tentu saja dia tidak akan katakanlah ngawur menyebutkan hmm. nomor undang-undangnya, Betul. meskipun dia tahu. Tapi Hmm, dia harus lebih yakin bahwa betul artikel Merujuk. atau undang-undang Hmm, itu yang dimaksud. Maka dia hmm, mengatakan, hmm, jawabnya begini, hmm, kami masih menyelidiki, kami hmm, masih perlu mengumpulkan data lebih jelas lagi. hmm, Jadi uh, itu jawabannya, hmm, tanpa mengelak, tanpa hmm, menyebutkan nomor uh, undang-undang yang dilanggar oleh tersangka misalnya. Jadi hmm, mereka yang saya perhatikan sekali hmm, dari kapolsek-kapolsek, jadi mereka sudah kalau di ketentaraan itu sudah di hmm, atas kolonel, hmm, komisaris, komisaris polisi, hmm, itu mendapat pendidikan komunikasi yang cukup bagus. hmm. Iya, Uh, 20 wajib tahun itu yang Pak lalu, Lutfi. Hmm, ya, dari kepolisian saya mendengar berita bahwa mereka hmm, mengundang hmm, ahli PR dari Inggris untuk mengajarkan bagaimana menangani humas yang disebut humas, komunikasi ekstern, hmm, komunikasi kepada jurnalis. Dan ini masih diteruskan. hmm, Bahkan saya pernah baca Ibu Dr. Mona juga diundang hmm, di institusi ketentaraan hmm, kita, dan di hmm. sana tentu Ibu juga menjelaskan bagaimana berkomunikasi secara baik. Iya, iya Pak Ludwig, betul. Saya juga sangat senang ya jika diajak berbagi terkait dengan bagaimana strategi-strategi komunikasi eh, untuk pemerintahan dan apa lembaga negara juga. Thank you Pak Ludwig. Sekarang kita mau gali lagi Pak Ludwig terkait dengan pengalaman-pengalaman spesifik Pak Ludwig terkait dengan krisis. Kayaknya Pak Ludwig punya satu cerita tentang krisis fire ya Pak Ludwig. Mungkin bisa kita ceritakan itu Pak Ludwig? Ya, baik. Fire Jadi gitu ya. Mm-mm. yang paling penting sebenarnya menghadapi kalau sudah ada fire. Ini ya Pak Jadi Ludwig. ya, Ya, oke. menghadapi ada fire itu kita sudah harus siap lebih dahulu. Mm-mm. Pengalaman yang sangat menarik adalah bagaimana suatu perusahaan besar yang punya 3 pabrik di Indonesia, Mm-mm. dan saya sebutkan saja Akzo Nobel, ya, Mm-mm. dia itu Fortune 500, ya, Mm-mm. dan dia minta juga Mm-mm. mengadakan simulasi untuk Mm-mm. mempersiapkan manajer-manajer sampai dengan supervisor bagaimana menghadapi seandainya terjadi krisis. Maka dibuatlah simulasi. Mm-mm. Sama dengan seperti simulasi untuk menghadapi K3L, Ya. yaitu kalau ada kecelakaan atau kebakaran atau Mm-mm. lingkungan yang menjadi isu, itu Mm-mm. bagaimana mereka menangani
itu sudah ada suatu jadwal periodik yang para manajer harus hadir. Tugas saya lebih banyak adalah mengajarkan the do and don'ts. Apa yang manajer boleh bicara dan harus bicarakan atau komunikasikan, dan apa yang tidak perlu. Karena tidak perlu panjang-panjang, tetapi harus jelas. Di situ masuklah ilmu komunikasi efektif. Iya. Bentar Pak Ludwig ya, saya mau klasifikasikan dulu. Tadi Pak Ludwig menyebut tentang sebuah perusahaan yang ada di dalam Fortune 500 ya. Perusahaan tersebut melakukan simulasi eh, terkait dengan krisis, begitu ya. Nah, Ya, betul. berarti sebuah perusahaan itu memang secara tahapan perlu melakukan persiapan kemudian pada saat krisis harus seperti apa, dan pasca krisis perlu seperti apa. Kita akan melihat tiga penempatan itu juga ya, Pak Ludwig ya. Nah, sekarang Betul sekali. yang Pak Ludwig sampaikan tadi adalah sebelum ya. Sebelum Ya, itu ada latihan-latihan dari manajemen dengan langsung mengalami sebuah situasi yang membuat menjadikan semacam krisis, kemudian bagaimana persiapan yang mereka perlu lakukan. Begitu ya Pak Ludwig? ya betul, Ibu. Oke. Ya. Lanjut Pak Ludwig, do and don't-nya seperti apa? Nah, ini dia. Yang pertama harus ditetapkan dari korporasi, dari industri itu, orangnya, dan hanya satu orang. Tidak perlu banyak orang yang akan menjawab. Dan juga penampilan nanti di dalam TV ataupun di media, ya tidak perlu bergerombol banyak-banyak. Itu yang pertama, mereka harus jaga sikapnya dan menentukan satu orang yang betul-betul qualified untuk bisa menjawab, dan dia sudah mengadakan training, sudah melaksanakan training. Nah, dia itu hadir 24 jam, ataupun kalau sampai dia katakanlah saja mengalami musibah atau tiba-tiba sakit, ada satu asisten, satu orang lagi juga dalam divisi, biasanya disebut divisi komunikasi, divisi manajemen krisis. Ada juga di Indonesia disebut divisi humas. Nah, saya tersenyum kalau mengatakan istilah Indonesia itu disebut humas, hubungan masyarakat. Padahalnya itu sebenarnya PR, public relations, itu publik itu sudah homogen, sedangkan masyarakat itu heterogen. Tapi kembali lagi, jadi yang terpenting pada waktu kejadian itu, siapa yang dapat dan harus dan memang bisa memberikan keterangan, tidak ada orang lain. Namun ini menarik juga, pernah ada lalu yang bertanya, tapi kalau di industri terjadi kebakaran, yang ada itu security-nya. Jadi bagaimana kalau security ditanya? Karena itu kepala security harus didapat training juga, dan dia melanjutkan kepada anak buah bahwa dalam tanda kutip mereka tidak berhak memberi jawaban. Tetapi bukan dengan secara kasar, misalnya maaf, kami tidak bertanggung jawab. Wah, itu jelek. Ya. Ataupun dia katakan, itu yang di quote ya, ya, Pak Ludwig ya. mengapa? Itu yang di quotes oleh media juga nantinya ya. Ya, betul. Media akan selalu merasa bahwa bad news is good news. Ya kan? Betul. Jadi dia merasa ini bad caranya menjawab demikian. Maka dia akan quote. Teruk nih. Betul. Ya, salah juga kalau security bilang kami tidak tahu. Nah, tunggu saja. Itu pun tidak benar. Nah, cara yang bagaimana, itulah tim saya atau saya akan mengajarkan juga kepada semua karyawan. Bila karyawan siapapun, terutama security,
Ditanyakan, wah kejadiannya apa? Ada yang mati, ada yang luka. Itu kecelakaan, kenapa sampai terbakar? Demikian tidak boleh menjawab ragu-ragu. Jawabannya tegas mengatakan, mari kami siapkan um, suatu tempat untuk media. Nah itu sudah diajarkan. Ada tempat untuk media, mereka untuk bersama di sana. Nanti ada manajer kami, pimpinan kami yang akan memberikan keterangan. Mari kita ke tempat demikian. Ayo mari. Dan mereka malah mengajak untuk masuk. Jadi tidak mengusir. Ada juga yang salah, yang pernah terjadi ini sesungguhnya di pabrik di Kerawang. Lalu security-nya diberitahukan, harus memberitahukan bahwa keterangan akan diberikan besok, belum hari ini. Padahal itu kejadian pada pagi hari. That is also not right. Iya. That is the norm. Nah, Ya, oke, jadi, Pak Ludwig, mau tunggu sebentar. Jadi, jika timnya belum siap, kira-kira batas informasi seperti apa yang minimal yang harus disampaikan? ya itu dia. Jadi malahan mengajak wartawan atau siapa yang interested, booster atau netizen juga boleh sekarang ya ke suatu tempat di daerah korporasi mereka, meskipun jauh dari kejadian. Ya, itu juga sama yang dilakukan sebenarnya, meskipun ada kesalahan-kesalahan dilanjutkan. Ketika ada British Petroleum mengalami kecelakaan offshore, mereka terbakar, itu tetap diadakan konferensi persnya di pantai. Ya, jadi tidak jauh-jauh, tidak betul-betul menghindar. Yang salah terjadi pernah di pabrik di Kerawang, itu dia pertama tidak mengizinkan media ikut masuk, menghalangi media untuk membuat berita. Jadi dengan mengatakan bahwa besok saja datang, kami siapkan, kami pasti mengundang. Di sini mereka siapkan lembaran kertas atau di laptop, mendaftar dari media mana. Dan akhirnya memang media itu mendaftar. You know what happened, which is very wrong. Ya, itu sehari kemudian perusahaan itu mengadakan dan mengundang para media yang hari pertama kejadian kebakaran itu. Mereka betul-betul diundang juga, tetapi di hotel, di tempat yang bagus. Pandangan para manajer itu mengatakan bahwa mereka harus treat journalist well. Treating the journalist well itu bukan dengan tempat dan di hotel yang nyaman, yang bagus, disediakan juga snack, kopi, apa. Itu tidak penting. Bagi jurnalis itu berita yang penting, betul sekali. Ya. Betul sekali. Nah, jadi balik lagi ya Pak Ludwig. Jika perusahaan kan ketika krisis itu meskipun sudah ada planning, preparations yang baik pre-krisis atau buku manual krisis sudah ada pun bisa jadi perusahaan shock atau terhenyak gitu, kaget dulu gitu ya. Dan barangkali informasinya itu juga informasi yang masih ruwet gitu ya Pak Ludwig, belum tertata, belum cukup datanya dan lain sebagainya. Lalu perusahaan ketika didesak oleh media yang saat ini dengan adanya netizen, dengan adanya berbagai jurnalis yang dengan sangat mudah jurnalis netizen journalism ya, siapa saja bisa menjadi jurnalis, menjadi penghubung itu, maka apa yang perlu perusahaan lakukan untuk menjaga reputasinya sehingga tidak anjlok tuh, jadinya jadi jelek ketika dia tidak mampu untuk mengatasi itu gitu. Ya, jadi pertama manajemen, dan itu diajarkan di leadership ya.
bahwa manajer senior sampai dengan supervisor itu seharusnya secara periodik juga mendapat training, pelatihan menghadapi orang-orang baik intern yang karyawan mereka sendiri jika mendapat tantangan atau demo, apalagi kalau ada orang luar yang tidak senang. Nah, itu pertama yang penting adalah management skill yang mereka dibekali. Nah, itu harus ada juga training tersendiri dan effective communication. Itu juga sudah harus difahami terlebih dahulu. Belum lagi tentunya di dalam leadership tentu diajarkan how to be confident. Jadi tidak akan mereka terhenyak atau kaget. Manusia memang bisa saja kaget, tapi karena mereka sudah diajarkan bagaimana mengatasinya, itu cepat bisa mengatasinya. Jadi kalau ada yang kaget tentunya dan tidak confident, jangan diikut sertakan atau dia harus di training lebih lanjut agar betul-betul dia menjadi confident. Ya. Ada juga bahkan saya pernah mengalami perusahaan ini punya manajer yang overconfidence. Jadi dia dengan gerakannya lalu menolak. Ada yang sedang ditanya oleh jurnalis, ya, dan memang dia tahu dan karyawan biasa itu juga tahu bahwa dia tidak berhak memberitahukan jurnalis. Dia sedang mengatakan, Bapak, Ibu, nanti saya akan lalu langsung ditolak karena overconfident-nya manajer yang harus maju ke manajemen krisis, memberitakannya bagaimana. Nah, itu juga harus itu semuanya adalah karena kita learning by practicing. Ya. Maka dari itu perusahaan-perusahaan yang besar, dan bukan besar, perusahaan yang baik, di bawah leadership yang baik, itu tidak hanya simulasi kejadian kebakaran atau kecelakaan yang secara periodik dilakukan, seperti di hotel-hotel juga, dan bangunan tinggi, ya. Namun juga bagaimana menghadapi jurnalis, yaitu dalam manajemen krisis. Inilah yang perlu diketahui di Indonesia ini, kesadaran itu sangat minim masih. Jadi semoga dari bimbingan Bu Mona ini bisa lebih nanti dimengerti oleh pengusaha. Iya, Pak Ludwig, kalau saya coba simpulkan ya, jadi ternyata persiapan untuk apa namanya memiliki krisis itu selalu ada dalam kehidupan ya. Jadi dengan adanya persiapan yang baik pre-krisis bisa jadi dengan manual, buku manual atau simulasi secara periodik, ada training-training yang cukup kepada orang-orang yang memiliki kapasitas atau kewenangan dalam menyampaikan nanti kepada stakeholders dan juga kesiapan dari seluruh anggota tim itu perlu dipersiapkan di pre. Kemudian pada saat krisis itu sendiri harus benar-benar menjalankan sebaik mungkin, timnya harus solid ya, dan barangkali multidisiplin tim ya Pak Ludwig ya, supaya komprehensif ya dari bagian A, bagian B, bagian C yang terlibat itu perlu duduk bersama untuk merembukan kesimpulan apa dari apa namanya kejadian ini yang perlu dijadikan patokan untuk penyelesaian, lalu bagaimana berita itu disampaikan kepada publik. Lalu yang ketiga akhirnya ya Pak Ludwig ya pas ya setelah apa namanya setelah krisis selesai perlu ada evaluasi. Setuju ya Pak Ludwig? Ada evaluasi Ya, ya. betul. Betul sekali. Jadi melalui press release atau berita media, apalagi sekarang melalui Twitter, melalui digital, media sosial, harus selalu ya media sosial dan internet mainstream itu
harus tetap disiapkan. Betul, Dan di situ peranan PR writing, betul. seorang yang ahli menulis dalam PR, dia sudah tahu paragraf-paragrafnya dan tidak perlu panjang juga. Ada bagian-bagian yang penting dia harus kemukakan. Juga ada yang Ya, namanya keywords. ya, betul. Jadi keywords itu, kata-kata itu sudah ditetapkan oleh manajemen Ya, dan itu yang PR writer itu yang akan menyiapkan, kemudian bekerja sama dengan mereka yang di bagian digital di internet, katakan cepat menyiarkan, dan tidak berarti sehari satu, tidak, jika iya, perlu memang tiap jam ada berita memperbarui, dan iya, juga maksimum itu berapa ribu kata itu juga iya, ada. betul. Tidak, yang jelas adalah maksimum 3 paragraf. Satu Iya, introduksi saja, kemudian yang iya, body yang paling penting di tengah, iya, isinya mm, apa, kemudian ada penutupnya. iya, Tapi itu harus disampaikan tiap kali ada berita yang iya, updating, updating. iya, Dan itu uh, post crisis yang harus ditangani. iya. Jadi tetap harus diberitakan. Mungkin Oke, tidak perlu dengan konferensi pers, kecuali iya, kalau ada masalah yang timbul lagi, ya, maka betul. perlu dikumpulkan lagi. Tapi kalau tidak perlu Update aja konferensi pers. informasinya. Betul, update Ya, saja update informasinya. Betul. informasinya. Mhm. Kalau zaman dahulu kan masih harus dikirim, katakanlah pakai pos, atau ada yang Heeh. apa Facts. namanya itu, ya, fax dulu, ya. Ya, Sekarang ya. sudah lebih mudah Sangat mudah dengan ya, tinggal digital one click ya. information, tapi Ya, harus disiapkan dan harus dikirim betul, kepada semua stakeholders dan betul. kepada semua media. Iya. Oke, Pak Ludwig. Jadi key messages penting sekali. Key message itu harus disepakati oleh manajemen, lalu harus dibuat dengan cara yang sebaik mungkin, lalu didesiminasi kepada stakeholders-stakeholders. Dan jangan lupa terus menjalin hubungan baik dengan seluruh stakeholders dari korporat, dengan hubungan media yang baik, hubungan komunitas yang baik, hubungan governance yang baik, hubungan internal yang baik, sehingga pada saat krisis modal-modal yang sangat penting itu sudah tersedia ya Pak Ludwig ya. Oke Pak Betul. Ludwig, sepertinya Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih sekali atas sharing yang mencerahkan. Sampai ketemu ya, lagi di sesi-sesi berikutnya ya Pak Ludwig ya. Jangan bosan ya Pak Ludwig ya. Terima kasih. terima kasih. Sukses Selamat selalu. ya, selamat beraktivitas. Take care, bye. Sehat selalu Pak Ludwig.